kami berbakti memuliakan memuji Tuhan karena semua anugerah cinta Tuhan yang begitu besar. Sebabnya membicarakan seluruh awal kebaktian dari pertama sampai akhir Tuhan. Aku menyertai dan Tuhan pimpin memberkati kehidupan kami semua. Sukacita berkat Allah menyertai kami semua. Agar kami datang pagi hari ini merasakan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulang dengan membawa kebahagiaan dan berkat dari Allah. Tuhan pimpin semua acara kebaktian ini dari awal sampai kepada hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mulaikan pekerjaan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, selamat pagi, kita berdiri. Saya ucapkan juga buat Bapak Ibu yang nonton di rumah. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung di ibadah yang kedua. Mari kita tetap bangkit berdiri. Ada pujian yang mengatakan janjimu seperti fajar pagi hari. Mari kita menyanyikan lagu pujian. Hallelujah.
sedikit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah Tuhan, rindu Tuhan ingin beribadah di tempat ini Tuhan. Baik melalui ibadah online streaming ini Tuhan, Bapak Ibu yang berada di rumah jemaat Tuhan, hati kami tetap menyatu Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Sebentar Tuhan, baik yang ada di rumah maupun kami yang berada di sini Tuhan, akan mendengarkan Tuhan pemberitaan apa yang disampaikan oleh firman-Mu Tuhan. Dalam kami boleh duduk diam Tuhan. Dan Engkau juga sudah menolong Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Kami boleh pulang rumah kami masing-masing Tuhan. Dan juga Tuhan, mungkin ada yang tidak bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan pribadi tempat pribadi itu. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit apapun Tuhan. Bila kami Tuhan boleh beribadah lagi bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat kita berbakti dalam nama Yesus Kristus. Sekalipun tidak seperti biasanya kita berbakti, tapi ini anugerah Tuhan kalau kita masih bisa memuliakan, memuji Tuhan, bersuka cita dalam rumah Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Kita membuka Alkitab kita bersama-sama, sebagaimana tadi pagi saya katakan 1 Petrus pasal 1, kita baca 24 dan 25. 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dan 25. Ayat itu katakan begini. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Ayat ini bicara mengenai apa yang hidup, termasuk kita manusia. Kita adalah orang yang hidup. Dikatakan firman Allah dalam Petrus ini bahwa semua itu disebut gambarannya seperti rumput kering. Ya. Satu waktu kita tumbuh subur. Rumput ini kalau sudah tumbuh hijau subur itu bagus. Ya, tapi makin lama tidak tumbuh terus seperti itu. Lama-lama makin kuning. Dia mati dan kering, akhirnya tidak berguna lagi, injak-injak orang. Nah itu seperti itulah manusia, kemuliaannya seperti bunga yang gugur. Jadi kita manusia tidak punya kemampuan, tidak punya batas untuk bisa bertahan. Ada batasnya, ada waktunya sampai kapan kita bisa bertahan manusia. Namun firman Allah katakan kepada kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan katakan kita ini manusia yang tidak kuat, tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita memerlukan Yesus dalam segala sesuatu. Kita butuh Tuhan selama kita hidup. Tidak ada Tuhan maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Dia sebagai sumber hidup kita, Dia sebagai sumber pengharapan, sebagai sumber keberhasilan, sumber untuk memimpin kita. Firman Allah katakan bagaikan sumber hayat, kita bergerak bernafas semua itu dari Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan semua kepada kita. Itu sebabnya kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kita, maka kita pun tidak berarti. Apa yang kita capai, yang kita mewujudkan, apa yang kita mengharapkan tanpa Tuhan semuanya itu gagal. Tentu manusia tidak mau hidup gagal. Selalu berusaha untuk hidup bisa berhasil, bisa bagaimana berusaha untuk bisa mendapatkan sesuatu. Nah dalam hidup kita sebagai orang percaya, apa yang kita mau tuju? Apa yang harus kita berhasil? Tidak hanya perkara-perkara jasmani atau perkara-perkara dunia yang kita dianggap sebagai berhasil, bahwa kita disebut orang yang gagah, hebat, masyhur dan sebagainya. Ya. Tapi Tuhan mau kita berhasil dalam soal juga hidup kita. Mampukah kita mempertahankan hidup kita? Karena kita disebut bagaikan rumput yang kering. Rumput yang sudah tidak ada gunanya, kalau sudah kering dibakar.
ya, dibabat sebagai kemuliaannya, kekuatan semua yang ada pada kita. Firman Allah katakan bagai bunga yang sudah gugur. Itu semuanya tidak berkurang. Karena itu sumbernya, fokusnya adalah Tuhan. Tuhanlah sebagai sumber hidup kita. Karena itu firman Allah kita supaya saudara dan saya dapat mempertahankan hidup kita. Pertahankan hidup kita ini bukan dengan persoalan-persoalan dunia saja. Bukan hanya persoalan apa yang saudara dan saya miliki selama kita dalam dunia. Tapi Tuhan sudah katakan firman Allah di sini, kita bisa mempertahankan yang kita sampai kepada tujuan, keberhasilan, sampai kepada apa yang diharapkan oleh kita. Semua itu menjadi tujuan kita orang Kristen. Sebenarnya kita jadi orang Kristen, apa sih tujuan kita? Kita tidak cuma diselamatkan saja, tidak cuma diampuni dosa, tidak cuma ditebus dosa kita, tapi kita punya tujuan yang sebenarnya. Tujuan adalah menuju hidup yang kekal. Inilah kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Walaupun kita dikatakan sebagai rumput yang kering, berarti tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, bagi untuk mempertahankan hidup kita bisa sampai kepada tujuan, bisa sampai kepada apa yang kita harapkan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, maka Tuhanlah yang harus ada dalam hidup kita. Tanpa adanya Tuhan, maka kita tidak berarti. Kita tidak akan sampai ke sana, tidak akan bisa tuju, tidak akan berhasil. Kita tidak akan mendapat keberhasilan dari Tuhan. Bahkan kita akan bisa berhenti di jalan karena kita tidak mampu. Tapi firman Tuhan katakan kita ini harus berhasil. Firman Tuhan dalam Matius katakan orang yang setia sampai akhir itu yang selamat. Bukan yang pertama. Seringkali saya katakan bukan yang pertama, yang terakhir. Bagaimana kondisi hidup kita, keadaan hidup kita itu yang menentukan kita hari ini. Untuk kita jadi orang yang berhasil sampai kepada tujuan yang kita tuju atau harapan yang kita harapkan. Supaya kita tidak gagal, maka kita butuh Tuhan. Supaya kita tidak ketinggalan, kita butuh Tuhan. Jadi kita dalam hidup kita harus punya fondasi hidup. Fondasi hidup inilah menentukan keadaan kita hari ini. Keadaan kita untuk kita bisa mencapai harapan dan tujuan kita sebagai orang Kristen, yaitu kehidupan. Maka kita punya fondasi yang hidup. Itu yang menentukan. Dan fondasi hidup inilah yang bagaimana keadaan fondasi ini yang bisa menentukan kita berhasil sampai ke tempat yang itu. Tergantung fondasinya seperti apa. Bagaimana kita membangun fondasi itu? Apa kita cuma berdasarkan apa yang kita miliki dalam dunia? Mungkin kita yang berpikir dengan apa yang kita punya dalam dunia, harta, kekayaan dan sebagainya, kepintaran, semua itu sudah menjamin kita untuk bertahan hidup sampai kita ke tujuan. Itu tidak menjamin. Firman Allah bukan itu. Sebab dia katakan tadi itu bagaikan rumput yang gugur. Ya, bagaikan bunga yang gugur. Jadi itu hanya sebentar saja. Mungkin kepopuleran nama kita, kemasyhuran nama kita, jabatan dan sebagainya itu tidak mengukur kita. Itu hanya sebentar. Hidup manusia ini umurnya seperti rumput, katakan seperti bunga yang tumbuh, sebentar tumbuh, mekar, terus lain. Itu begitu. Mungkin kita masih muda, masih kuat, masih sehat, masih punya tenaga. Ya, sudah makin lama usia bertambah, makin kurang, semangat kurang, semua penglihatan semua berkurang, sehingga loyo dikatakan. Inilah. Nah, firman Allah kita untuk kita masuk kepada kehidupan, kita tidak boleh tambah loyo, kita harus tambah kuat. Kita harus tambah semangat. Justru di saat kita menghadapi masalah, menghadapi percobaan, menghadapi ujian, seperti apa yang kita hadapi sekarang. Jadi kita harus tambah semangat. Bukan tanpa berhenti, tanpa loyo, tapi kita berjalan terus. Ya, dengan catatan kita harus punya Tuhan. Dengan fokus kehidupan kita, dengan fondasi yang hidup, yaitu fondasi untuk mempertahankan hidup kita. Inilah penentuan. Fondasi hidup ini yang membawa saudara bisa sampai kepada tujuan, kepada keberhasilan hidup. Kita bisa bertahan hidup
itu yang menentukan bangunan. Bangunan kuat atau tidaknya lihat dari fondasi. Konstruksi bangunan semua ini menentukan dengan apa kita bangun. Kalau kita cuma bangun dengan kayu papan, tidak kuat. Tentu punya fondasi yang kuat. Ada cakar ayam dan sebagainya, itu yang menentukan. Bagaimana bangunan tinggi rendahnya semua ditentukan oleh fondasi dalamnya seperti apa, ya, konstruksinya seperti apa, semua itu ukuran. Begitu dengan hidup kita. Itu dengan fondasi untuk kita mempertahankan hidup sampai kepada pada tujuan kita akhir. Itulah yang menentukan. Apa sebenarnya fondasi hidup yang terkenal? Maka firman Allah katakan fondasi hidup yang terberikan adalah batu karang Yesus. Kenapa disebut batu karang? Adanya yang bilang batu karang Yesus. Kalau batu karang saudara ambil dari laut, saudara taruh di mana, saudara pukul pakai palu, dah hancur. Itu tidak benar. Dia kuat. Batu karang itu keras banget, ya. Hancurnya kalau pakai mesin ada khusus mesin yang untuk menghancurkan. Tapi kalau cuma pukul palu dilempar, dah hancur. Itu kuat sekali, tajam banget. Itu batu karang. Maka dikatakan batu karang Yesuslah sebagai fondasi hidup. Ini yang harus dimiliki oleh umat Allah. Dimiliki oleh sebagai orang percaya, orang Kristen itu. Yaitu kita berdiri di atas batu karang Yesus. Kalau kita ada di atas batu karang Yesus, kita tidak akan goyah. Tidak akan roboh, tidak akan hancur, tidak akan. Kita tidak akan loyo, tidak akan apa. Karena Tuhan ada. Karena Tuhanlah sebagai batu yang mempertahankan hidup kita dan kita bisa berdiri terus dan berjalan terus sampai menuju keberhasilan, sampai menuju kepada tujuan yang kita harapkan. Itulah yang sebenarnya apa yang dikatakan di sini. Kalau fondasi hidupnya seperti apa? Kalau 1 Korintus 3 ayat 11 katakan di situ Tuhan datang memuji kita. Dia akan memuji hidup kita, bagaimana cara hidup kita, bagaimana fondasi hidup kita diuji dalam 1 Korintus 5. Ya. Di situ ada dikatakan Tuhan mau datang dengan api. Dia mengujinya bukan dengan api. Mana yang hangus terbakar itu rugi. Berarti itu buah fondasi nggak kuat. Kalau cuma kayu jerami itu udah kuat, kebakar terus nyala. Tapi kalau dengan emas dengan kemuliaan, ya dengan batu karang tidak akan hancur. Dia dibakar pun dia kalau hitam aja. Dia bisa bertahan. Itu yang kita. Karena inilah firman Allah kata, manusia itu seperti rumput yang kering. Semua kemuliaannya seperti bunga yang gugur. Jadi apa yang kita banggakan sebagai manusia? Tidak ada. Kemungkinan kita sebagai manusia di mana? Kegagalan kita sebagai manusia di mana? Kita tidak bisa ukur. Hanya Tuhan yang bisa memberikan semua itu kepada kita. Kita bisa dikatakan kuat kalau Tuhan ada dalam diri kita. Walaupun kita mungkin sudah kuat, walaupun kita mungkin secara jasmani kita tidak kuat, tapi kalau Tuhan ada dengan kita akan selalu kuat. Kita punya tenaga, punya semangat dan punya sebagainya, sehingga kita bisa berjalan terus sampai kepada menuju harapan, sampai kepada berhasil hidup. Ini yang Tuhan mau. Nah, apa sebenarnya saudara? Fondasi hidup kita ini semua apa yang Tuhan berikan? Di dalam Yosua 1 ayat 8, Yosua pasal 1 ayat 8 katakan apa? Di dalam ayat itu, ya. Ayat ini berkata dalam perjanjian lama Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau memperkatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Tidak cuma berhasil tapi juga beruntung. Dalam segala hal yang saudara lakukan dalam saja menjalani hidup, dikatakan firman akan berhasil. Akan berhasil, ya, dan akan juga disebutkan beruntung. Luar biasa. Kalau orang berhasil beruntung, ini sudah ada beruntungnya. Berarti mungkin ini orang bisnis juga, ya, beruntung. Di sini katakan keberhasilan. Kalau kita merenungkan firman Allah siang dan malam,
Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, kitab Taurat ini. Ini fondasi hidup. Fondasi hidup kita yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita bisa berjalan terus, yang memberi kita bisa bertahan hidup di saat ini. Ini firman Allah. Bapak, ini firman Tuhan, ini untuk apa? Ini seperti batu karang Yesus yang dikatakan. Bahkan Ibrani katakan firman Tuhan itu sebagai pedang yang tajam, bisa mukul sana mukul sini, ya bunuh orang kiri kanan. Itu firman Allah. Firman Allah inilah sebagai sumber hidup. Firman Tuhan ini sebagai batu yang keras, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa. Dengan apapun tidak bisa. Tadi Petrus katakan, hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Dia yang kuat. Langit bumi akan lenyap, tapi firman Allah tidak akan hilang. Dia akan tetap selalu. Inilah yang dikatakan. Ini sebagai fondasi hidup. Nah, kalau lupa memperkatakan dan merenungkan firman Allah siang dan malam, apa sebenarnya? Siang itu bicara dari senang, malam itu susah. Nah, senang dan susah itu merenungkan firman Allah. Banyak kali kita pilih senangnya aja, tapi susahnya nggak mau. Nah, susah nggak mau, pengennya senang berkat terus dia pada berkat, bangun tidur berkat, semua berkat, ya. Tapi saat susah nggak mau. Inilah kan. Maka kita renungkan siang dan malam, suka dan duka itu kita harus renungkan. Di saat senang kita renungkan, di saat susah juga renungkan. Artinya taati di firman Allah. Lakukan dan taati perintah Tuhan ini, maka inilah fondasi hidup. Inilah sumber kehidupan yang mempertahankan saudara hidup sampai hari ini untuk bisa sampai ke berhasil menuju harapan. Itu adalah firman Allah. Inilah batu karang Yesus. Dialah sebagai batu karang yang teguh, yang tidak bisa hancur, tidak bisa runtuh, tidak bisa runtuh, tidak bisa. Kalau kita berharap soal perkara dunia, apa yang kita punya, yang kita miliki sekarang, itu sebagai dikatakan hanya rumput kering, sebagai jerami yang Tuhan datang dengan api kebakar habis. Tapi kalau emas ada kemuliaan Tuhan, itu kan bertahan lama. Emas tidak bisa dibakar, hanya angus saja, paling debunya, ya. Dia tetap begitu, mungkin terus tetap penuh kemuliaan, kelihatan mengkilat. Begitu dengan kita orang percaya sudah berikan. Perjalanan hidup kita ini tidak sampai di sini. Perjalanan itu masih ada perjalanan yang kita belum bereskan. Itu sebabnya Tuhan menguji kita. Kalau Tuhan berikan kita ujian hari ini dan besok seterusnya, kita harus tetap berdiri. Fokuskan diri kita kepada Tuhan Yesus. Fokuskan diri kita kepada Tuhan sebagai fondasi hidup, sebagai batu karang Yesus. Inilah yang menenangkan hidup saudara. Saudara bisa bertahan hidup sampai kepada sekarang. Ya, itu kalau ada kita punya fondasi Yesus. Jangan fondasi dunia. Kalau fondasi dunia itu sebentar lagi, itu akan hancur, kubur sebentar habis. Nggak ada gunanya. Tuhan katakan itu bukan jaminan. Jaminannya ini firman Allah. Langit bumi akan lenyap, tetapi firman itu kekal selama-lamanya. Ini yang dipegang. Bagaimana hidup kita, bagaimana keadaan kita, ini diukur dengan fondasi itu. Itu yang menentukan semua kita bisa berhasil atau bisa beruntung, tidak hanya itu. Untuk kita bisa berhasil sampai ke tujuan hidup, harapan hidup, itu semua diukur dengan firman Allah. Diukur dengan bagaimana cara kita melakukan, bagaimana kita berjalan di dalam firman Allah. Tadi katakan renungkan siang dan malam, taati dan lakukan ini firman Tuhan. Dalam keadaan kondisi seperti apapun, kita tetap lakukan firman Allah. Jangan nanti katakan yang tadi firman Tuhan, kalau kita siang kita baru senang. Saat kita ke malam kita nggak mau, sebab susah. Ya. Sekali orang banyak berkat senang, tapi kalau sudah berkat sedikit, ya tidak ada suka. Pengennya berkat terus. Nah, sini Tuhan katakan kita harus renungkan siang dan malam. Artinya taati dan lakukan firman Allah di saat susah dan senang. Itulah fondasi hidup yang bisa mempertahankan hidup kita sampai menuju keberhasilan, sehingga kita tidak cuma
beruntung. Perjalanan kita nggak cuma berhasil tapi beruntung. Belum tentu untung bisa dikasih sama orang-orang dunia. Keuntungan-keuntungan yang diberikan buat kita hanya orang percaya yang bisa terima. Nah, ini ayat berapa yang kita sebagai orang. Keberhasilan dalam perjalanan, keberuntungan dalam segala. Tuhan berikan, taati firman Allah. Siang dan malam lakukan. Senang dan susah, suka dan duka. Firman Allah tidak boleh berlalu. Dalam hidup kita itu harus jadi pegangan. Fokuskan hidup kita kepada Tuhan sebagai batu karang itu. Fokuskan diri kita kepada Yesus yang sudah memberikan kita berkat. Fokuskan kepada Yesus yang ada di depan, bukan di belakang, tapi ini ada di depan kita. Dia yang sudah menyiapkan segala-galanya untuk hidup kita agar kita jadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita terima kasih sama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh masih berada di tempat ini, walaupun tidak seperti biasanya, ya, tapi semua ini kita bersyukur. Kalau kita masih bisa berbakti, kita bersyukur sama Tuhan. Berarti Tuhan masih memberkati saudara. Berarti Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu keadaan hati dan hidup kita masing-masing. Tuhan siap memberkati dan siap menolong kita hari ini. Kita terima kasih sama Tuhan. Mereka yang berada di rumah, yang mungkin tidak ke sini, ya, juga Tuhan ada. Asal mereka selalu fokuskan diri kepada Tuhan. Fokuskan hidup saudara dengan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai fondasi hidup. Jangan fondasi dunia, tapi fondasi hidup. Yesus, firman Allah, batu karang. Ini yang memberi kekuatan untuk kita bisa mempertahankan hidup kita sampai saat Tuhan Yesus datang. Jangan sampai Tuhan datang kita dibakar hangus, ya, karena kita tidak mampu, tidak punya kekuatan, konstruksinya jelek, roboh itu rumah, ya, bangunannya roboh, indah, bagus, megah rumahnya, luar biasa, ya, biayanya besar bangun rumah. Nah, itu. Konstruksinya ini yang menentukan. Walaupun kondisinya mungkin sederhana, tapi kalau dia kuat, ada Yesus, maka dia akan kuat. Tidak akan mudah roboh. Hari ini kita sudah berterima kasih sama Tuhan. Kita bisa duduk di sini untuk bersuka cita, hanya berapa orang kita bisa hitung. Tapi Tuhan Yesus berkata, 1, 2, 3 orang berhitung dalam namaku, di situ aku ada. Tuhan ada di tengah kita, walaupun kita hanya bisa hitung berapa jari, ya, berapa ekor dari kita itu. Tapi Tuhan ada di tengah kita. Yang penting hari ini saudara, hati saudara. Pikiran hati saudara bagaimana dengan Tuhan, ini yang menentukan berkat. Bukan saya yang ngomong, tapi saudara yang terima firman Allah. Bagaimana respon dan sikap menyikapi firman Tuhan yang saudara terima hari ini, itu yang menentukan berkat. Iman saudara sampai tidak. Ini yang menentukan. Kalau kita sedikit nggak bisa ketemu satu dengan lain, Yesus ada. Dia ada di mana? Pokoknya Roh Kudus ada di sini. Dia siap memberkati kepada saudara walaupun hanya berapa orang. Tapi saya katakan ya, itu tergantung sikap kita. Respon kita, sikap kita menghadapi Tuhan. Maka kita fokuskan dia sebagai Tuhan di dalam hati kita, dalam pikiran dan hidup kita, atau fokuskan dia di belakang. Ditaruh di belakang. Tapi bawalah Tuhan. Yesus katakan, mari, jangan lupa memperkatakan firman Allah. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat dan bertindaklah hati-hati, maka perjalananmu akan berhasil. Kita berjalan, kita harus berhati-hati sebagai umat Tuhan. Tidak mudah kita jalan di dunia sekarang. Situasi dan kondisi kita sudah makin menakutkan, ya, bisa membuat kita bingung, cemas, membuat kita sedih, ketakutan, bahkan khawatir banyak manusia. Dihadapi dengan keadaan pandemi seperti ini, orang sudah tidak bisa apa-apa. Semua harus diam, tidak bisa bergerak. Di rumah semua nggak bisa kemana-mana. Ya, kita hanya mau fokus ke apa yang di tempat. Hanya bisa makan, tidur, itu saja. Mau pergi kemana susah, mau kuliah susah. Tidak bisa melakukan apa. Itu sudah mau. Inilah satu ujian untuk kita. Apa kita bisa bertahan hidup? Tidak. Nanti kalau mungkin Tuhan datang lebih dari ini. Kalau Tuhan datang mungkin ini lebih. Sekarang kita baru diuji sebentar.
Kalau Tuhan datang lebih dari ini lagi, itu sebabnya bagaimana kita mempertahankan hidup kita ini nanti sampai kita bisa berhasil kaya. Fondasi hidup ini yang menentukan kita. Maka firman Allah tadi katakan, perkatakan kitab Taurat dalam hidup kita. Jangan lupa, itu taati, itu perintah Tuhan. Banyak kali kita nggak mau mentaati. Kita mencoba menyimpang ke kiri ke kanan, maka Tuhan katakan gagal. Ya, semua manusia tidak mau gagal dalam hidup ini. Berusaha, yang sekolah berusaha lulus, yang kuliah berusaha. Itu semua harapan. Rumah tangga berharap bahagia dan sejahtera. Itu yang diharapkan. Nah, itu bisa terjadi kalau kita senantiasa taat dengan Tuhan. Fokuskan lebih dulu Tuhan dalam hidup kita, bukan perkara dunia yang difokuskan, tapi Tuhan lebih dulu, nanti yang belakangan baru. Firman Matius 6 katakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka serta kebenarannya, maka segalanya kutambahkan kepada. Itulah kuncinya. Kuncinya Tuhan itu. Itu berkat Allah di situ. Cari dulu Tuhannya, kerajaannya. Bagaimana kita datang? Nah, Tuhan berkati kita. Yesus memberkati saudara ini dengan apa yang saudara dengar firman Allah. Kalaupun tidak sempurna, tapi saya tahu Roh Kudus ada di dalam. Tuhan yang menyempurnakan kita karena kita manusia punya kelemahan, kekurangan, tidak sempurna. Tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang sempurna. Dia selalu memperhatikan, peduli dengan kita apa yang kita lakukan. Walaupun dalam kondisi susah dan seperti apa, Tuhan Anda tidak akan tinggalkan, Dia tidak akan tinggalkan. Asal kita tahu memfokuskan Tuhan, jadikan Dia fondasi hidup dalam diri kita, maka Tuhan juga akan ada di dalam kita. Tuhan selalu memberkati. Tuhan katakan, aku berserta kamu sampai ke saudara. Puji Tuhan, itu Tuhan Allah. Firman Allah, saya tidak panjangkan. Hanya firman Tuhan sampai di sini, ya. Roh Kudus kiranya bekerja dengan Roh Kudus ada senantiasa memimpin kita hari ini. Dia yang berbicara lebih menjelaskan dalam hati dan hidup saudara apa sebenarnya maksud dari firman Allah. Bagaimana respon dan sikap kita itu tergantung saudara. Nah, kita terima kasih sama Tuhan. Mana fokus tadi? Welnya Tuhan. Itu masuk dalam doa dan kita serahkan semua kepada Tuhan. Karena inilah Tuhan yang punya. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Ya. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Bisa menyanyikan pujian ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kami sudah siap Tuhan untuk menjalankan persembahan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan berdoa bersama Yesus. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita sudah bisa kembali membuka ibadah kita untuk seluruh jemaat. Ya, minggu lalu kita mulai dengan tim pelayan dan hari ini dibuka untuk seluruh jemaat. Tadi pagi hadir Oke, tadi pagi hadir 23 orang, ya, hadir 23 orang tadi pagi, dan siang ini hadir 9 orang, ya, tidak apa-apa, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin di dalam masa transisi ini juga masih ada beberapa jemaat yang memilih untuk beribadah di rumah, ya. Kita harapkan minggu depan sudah berjalan lebih normal, dalam arti jemaat yang memang ada dalam kondisi yang sehat dan ada di dalam kondisi rentang usia yang diizinkan atau disarankan bisa mengikuti ibadah, yaitu rentang usia antara 15 sampai 60 tahun. Di bawah 15 dan di atas 60 saat ini masih disarankan untuk beribadah dari rumah, ya. Begitupun Bapak Ibu yang mengalami gangguan kesehatan juga tetap disarankan untuk bisa beribadah dari rumah supaya kita saling menjaga, ya, supaya kita saling menjaga, ya. Minggu depan ibadah kita nanti kita akan lihat efisiensinya bagaimana, nanti kita akan pantau lagi pengumumannya. Yang pasti minggu ini kita sudah laksanakan, kemudian sebentar jam 11 akan ada ibadah anak. Ibadah anak masih dilaksanakan online via Zoom. Untuk itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang punya keluarga, punya anak di rumah, nanti silahkan mengikuti ibadah via Zoom, ya. Informasi tentang Zoom meeting room juga sudah disampaikan via WA Group dan juga di warta jemaat yang sudah didistribusikan secara virtual, secara online, ya. Kemudian hari Kamis ibadah doa kita juga masih dilaksanakan online, belum tatap muka seperti ini. Untuk itu silahkan pantau informasi Zoom meeting roomnya pada hari Kamis sore di WA Group, ya, di WA Group GPD Padalarang dan juga di pelayan GPD Padalarang, supaya Bapak Ibu Saudara juga boleh mengikuti ibadah doa pada hari Kamis, dan ibadah HSG hari Sabtu juga masih dilaksanakan online via Instagram HSG jam 5 sore, ya, jam 5 sore. Kemudian menyikapi kondisi dan situasi saat ini, diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir pada ibadah yang
gereja, ya, disarankan ya, apabila memberikan persembahan bisa diberikan di dalam amplop, ya, di dalam amplop. Silahkan dipersiapkan dari rumah, kemudian dimasukkan ke dalam amplop untuk mengurangi juga resiko penyebaran virus COVID ini, ya. Jika bisa dipersiapkan dari rumah, sangat lebih baik, ya. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang masih mengikuti ibadah online pada hari ini, tadi ada beberapa yang masih mengikuti. Di Instagram ada sekitar 15 orang, kemudian di Facebook ada sekitar 3 atau 4 orang tadi yang memantau. Silakan apabila akan memberikan persembahan, ya, apabila memberikan persembahan silakan kepada nomor rekening yang sudah diinformasikan juga dari minggu yang lalu, belum berubah. Untuk persembahan pertama atau yang biasa dilaksanakan dengan kantung biru, silakan diberikan data-data ditransfer ke BCA atas nama Beni Kadri dengan nomor rekening 27811739934. Sekali lagi, untuk persembahan pertama atau yang biasanya dilaksanakan dengan kantung biru untuk amal Tuhan setempat, dan juga apabila Bapak Ibu memberikan perpuluhan bisa diberikan kepada via transfer ke BCA atas nama Beni Kadri, nomor rekening 27811739934, ya. Sampai minggu lalu masih ada yang salah transfer sehingga bendahara harus mentransfer ulang. Kemudian untuk persembahan kas atau yang biasanya dilaksanakan dengan kantong persembahan bola coklat bisa disampaikan atau ditransfer buat Bapak Ibu di rumah ke BCA atas nama Bapak Gerson Dasman dengan nomor rekening 13924515522. Sekali lagi nomor rekeningnya 13924515522, ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk ibadah minggu yang akan datang, silakan nanti Bapak Ibu Saudara boleh menyimak di WA Group pengumumannya, apakah akan tetap dilaksanakan seperti ini 2 kali ibadah atau nanti akan dilaksanakan ada perubahan, kita masih belum tahu. Silakan dipantau di WA Group supaya nanti minggu depan juga bisa mengikuti ibadah tadi. Terima kasih. Bila ada pengumuman yang lain, kita akan mengakhiri sulangan ibadah kita pagi hari ini. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita tetap bersuka cita karena Tuhan sudah mengizinkan kita beribadah walaupun masih dalam kondisi situasi yang seperti ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Menaikkan syukur pada Yesus, dan setelah itu kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Menaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu. Come on,
percaya, ketika kami tetap beribadah kepada Tuhan, mengalihkan hati kami kepada Tuhan, baik kami yang mengikuti ibadah di tempat ini di gereja Tuhan, maupun masih Bapak Ibu Saudara yang masih harus mengikuti ibadah di rumah, semuanya ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, semuanya ada dalam keberkatan Tuhan, karena Tuhan yang mengawasi kami semua. Tuhan, kami menyerahkan hari-hari kami sepanjang minggu depan ke dalam tangan Tuhan, aktivitas-aktivitas kami yang masih kami laksanakan dengan segala keterbatasan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjadikan semuanya berhasil. Tuhan yang kiranya memeliharakan segala pundi-pundi kehidupan kami Tuhan, segala pundi-pundi berkat kami Tuhan, segala yang kami upayakan untuk kami mendapatkan berkat-berkat buat kehidupan kami, semuanya dipeliharakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaatmu yang ada di rumah, Tuhan lawati Tuhan, yang saat ini mungkin terganggu kesehatannya, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, yang masih menghadapi kendala untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, kami berdoa kiranya minggu yang akan datang Tuhan yang menolong supaya mereka semua boleh kembali beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sebentar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Ulanglah saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya berkat sejahtera Allah dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Roh Kudus tinggal bersama hari ini dan menjadi kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami ada kebaktian hari ini. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Selamat pulang, selamat siang.